Anda YouTuber pemula, jika Anda sudah mengejar 4.000 jam tayang, jangan lakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Farhananta. Kali ini saya akan share pengalaman saya sendiri, edukasi tentunya sesuai dengan segmen channel YouTube saya tentang mungkin kita sama-sama YouTuber pemula yang saat ini sedang mengejar 4.000 jam tayang. Mungkin banyak sekali cara-cara pihak ketiga terutama di YouTube yang mengarahkan dengan cara aneh-aneh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan bila kalian sedang mengejar 4.000 jam tayang di YouTube. Karena banyak sekali hal-hal ini yang menyebabkan masalah pada YouTube kalian, sehingga ini tidak dapat dimonetize. Baik, yang pertama yaitu jangan menggunakan web multi browser. Mungkin banyak sekali YouTube tutorial di internet yang menggunakan multi web browser untuk memperbanyak jam tayang dan viewersnya. Banyak sekali misalnya menginstal di handphone Android web browser ya multi browser. Jadi satu link nanti ada 30 bisa 15. Nah, hal itu memang membanyak traffic kita, tapi secara tidak langsung akan terlihat nantinya YouTube akan menyeleksi yaitu mana yang tiruan, maksudnya mana yang palsu, maksudnya menggunakan bot, dan mana yang asli pengunjung seperti itu. Nah, selanjutnya juga banyak hal yang terjadi, misalnya konten-konten yang membuat pihak ketiga misalnya menggunakan multi browser dan sebagainya. Terus juga ada mungkin kita membuat mancing konten-konten yang menipu. Selanjutnya, YouTube juga membuat kebijakan bagaimana kreator misalnya membuat sebuah narasi yang mengiring opini bahwasanya misalnya saya mendapatkan 1 juta subscriber dalam 1 hari. Nah, dengan title seperti itu, dengan judul seperti itu salah satu contoh kebijakan yang tidak akan dimonetize oleh YouTube seperti itu. Jadi untuk teman-teman, mungkin teman-teman sekarang melihat ada channel YouTube yang mengupload seperti itu, mungkin nantinya itu tidak akan dimonetize seperti itu. Seperti banyak hal yang terjadi, jam tayang menurun, selain jam tayang menurun, terus juga views dan viewersnya juga menurun. Nah, tentu hal ini akan mempengaruhi kepada jam tayang kita. Oleh karena itu, menurut saya, lakukan cara-cara aman saja. Banyak hal cara aman yang dapat dilakukan. Jadi, cara amannya seperti apa? Misalnya, banyak sekali channel-channel YouTube seperti ada Timon, Mas Timon ya. Terus misalnya di mana kita komentar di YouTube, kita saling follow atau saling komentar seperti itu juga salah satu daya dukung dalam mendukung mencari subscriber seperti itu. Juga kalau saya melihat konten-konten apa sih yang menarik yang sedang dicari oleh banyak orang. Nah, selain itu juga saya juga berupaya untuk mempromosikan konten saya melalui IG, juga melalui Facebook, juga melalui story WhatsApp ya. Mungkin seperti itu. Dan juga untuk menarik perhatian, saya mencoba untuk mengangkat isu-isu terkini. Selain itu juga saya mengajak kolaborasi dengan teman saya, misalnya kalian membuat podcast atau seperti apa. Nah, saya juga seorang content creator YouTuber baru. Saya sekarang mengejar 4.000 jam tayang, sekarang baru sekitar 900-an ya, hampir 1.000. Menurut saya kita untuk kebijakan ini lakukanlah hal-hal yang menurut saya baik, menurut saya juga tetap sesuai ranahnya supaya nanti kita bisa dimonetize ya, seperti itu. Nah, mungkin sudah banyak channel-channel lain yang membahas bagaimana membuat konten yang bagus ya supaya kita menarik perhatian oleh penonton ya. Juga sudah banyak juga konten-konten kreator yang membuat misalnya pengaturan-pengaturan supaya ketika kata kuncinya muncul juga bisa. Terus juga bagaimana membuat thumbnail, saya juga membuat thumbnail kita supaya menarik seperti ya, supaya diklik oleh orang. Juga tidak hanya itu, saya juga membuat bagaimana konten saya itu pemasarannya, maksud pemasarannya bukan pemasaran ya, lebih ke arah bagaimana konten saya itu bisa diterima. Maksudnya saya mencari masyarakat yang menontonnya ya, misalnya saya membahas tentang sekolah atau alumni, otomatis saya membahas tentang sekolah saya, otomatis bisa jadi alumni yang menonton. Selain alumni juga nanti ada mungkin dari sekolah, siswa juga yang menonton seperti itu. Nah, itu salah satunya dari saya. Nah, kembali lagi dari hal-hal yang dilarang tadi. Yang pertama yaitu jangan pernah menggunakan multi web browser.
yang membuka 15 kali jam tayang atau seperti apa, atau 15 kali tayang ya, mungkin 1 jam bisa 15 jam kita pikir. Tidak seperti itu. Mengapa tidak begitu? Karena Google juga sudah bisa membaca sistemnya. Jadi Google sudah mulai memperhatikan mana yang diputar menggunakan bot dan juga mana menggunakan akun pribadi, akun asli. Dan selanjutnya mungkin ya bisa digunakan juga kalau seandainya teman-teman menggunakan akun YouTube di handphone teman atau apa. Itu bisa menggunakan cara amannya menggunakan misalnya playlist ya. Playlist itu kalau seandainya diputar random ya bisa berulang ke atas ya. Mungkin sudah bisa dapat 3 sampai 4 jam seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang pertama tadi saya jelaskan tadi bahwa saya jangan pernah menggunakan web browser ya. Jangan pernah menggunakan web browser. Yang kedua, jangan pernah membuat konten yang misalnya saya mendapatkan 1 juta subscriber hanya dalam satu video dalam sehari. Nah, itu juga berbahaya ya. Itu menyebabkan kita tidak dimonetize. Dan juga video mencoba memaksa mengelabui penonton, misalnya membuat info-info yang menyesatkan ya, misalnya hoax atau sebagainya. Intinya yang melebar yang title menyesatkan ya. Ada YouTube seperti itu, misalnya itu juga bisa dilaporkan oleh penonton. Misalnya channel sediakan dengan traffic interaksi channel buatan, mempromosikan penyedia traffic buatan tersebut. Misalnya banyak sekali, menurut saya iklan yang dia misalnya konten YouTube dijadikan iklan. Menurut saya itu tidak termasuk dalam untuk mengajar jam tayang ya, karena itu iklan ya, bukan untuk kita membuat konten ya seperti itu. Jadi banyak sekali hal seperti itu dan akibatnya teman-teman dapat lihat misalnya ada jumlah viewer menurun, ada jam tayang juga menurun, terus lagi bisa jadi selain jam tayang menurun, bukan jam tayang menurun ya, maksudnya total jamnya itu tidak akan berubah, tidak akan bertambah seperti itu ya. Kalau seandainya total jam tayang menurun itu tuh tidak ya, karena secara bertahap dia akan mengecek bagaimana periodiknya. Dan banyak sekali mungkin teman sudah melihat, oh ada buktinya saya dimonetize ya. Mungkin ya Google sedang menggali ya. Kalau seandainya mereka terus lakukan terus menerus, mungkin nanti akan ketahuan ya. Kalau seandainya konten tersebut bisa berakibat fatal. Dan mungkin menurut saya hal yang sangat disayangkan kalau seandainya kita sudah membuat konten dan kita menggunakan viewer seperti itu, kita membuat konten banyak, tahu-tahu tidak dimonetize. Itu sangat disayangkan. Oleh karena itu menurut saya membuatlah konten dana yang benar, terus juga sesuai dengan membuat konten yang baik, membuat juga dengan menandai kata kunci judul di YouTube-nya dengan menarik. Contohnya seperti ini, banyak sekali saya menggunakan ada namanya Google Trend, ada juga namanya SEO dari YouTube ya yang bisa kita gunakan. Misalnya kita membuat tentang konten Canva ya, kita cari dulu misalnya membuat konten Canva. Baca seperti apa judul yang muncul, menyesuaikan seperti itu ya. Walaupun memang secara prinsip penonton kita lebih sedikit ya daripada yang sudah populer 1 tahun atau 6 bulan posting sebelumnya. Tapi secara langsung kita akan muncul di halaman depan mereka dan kita rutin membuat video ya seperti itu. Dan menurut saya itu salah satu cara supaya kita cepat untuk dimonetize seperti ya. Pejuang 4.000 jam tayang ya, sama seperti saya. Dan mungkin menurut saya tidak hanya itu ya hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi jangan pernah menggunakan multi web browser, jangan pernah dan teman-teman kalau seandainya membuka misalnya di Chrome new tab incognito atau new tab dibuka YouTube-nya nonton lebih dari 100 atau 1000 ya, menurut saya itu juga tidak akan dianggap jam tayang oleh YouTube ya, karena nantinya akan berkurang. Selain berkurang nanti juga itu tidak akan terhitung, jadi percuma kita membuat seperti itu. Jadi menurut saya silakan teman-teman sama kita berjuang untuk membuat konten yang baik, konten yang berguna, dan jangan sampai kita mengejar tayang tapi setelah mau sampai kita tidak dimonetize itu sangat disayangkan. Karena itu buatlah konten semenarik mungkin, buatlah konten seinteraktif mungkin, dan tetapkan buat kata kunci yang menarik, thumbnail juga menarik sehingga orang tertarik untuk melihat channel YouTube kita. Dan oleh karena itu semangat belajar jam tayang semaksud saya YouTube pemula. Dan bagi teman-teman yang ingin saling share pengalamannya boleh di kolom komentar. Dan juga kalau seandainya saling subscriber mungkin bisa komentar juga ya, nanti kita saling
subscriber balik. Oke, semangat, salam kejar pada jam tayang, saya Pranata, sampai jumpa.